Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Musyawarah calon keempat Abdesi Kabupaten Wajo tahun 2022 adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Abdesi Kabupaten Wajo. Yang selanjutnya dalam tata tertib ini disebut Musjab 4 DPC Abdesi Kabupaten Wajo. Saya kira ini tidak ada masalah. Oke. Poin kedua, penyelenggaraan Musjab 4 Abdesi Kabupaten Wajo adalah panitia pengarah atau steering committee dan panitia pelaksana atau organizer committee. Yang ketiga, panitia bersifat kontemporer dan independen. Hanya ketika dibutuhkan. Ya, saya kira di pasal ini tidak ada masalah. Kemudian bab kedua, tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang Musjab 4 Abdesi adalah menilai laporan pertanggungjawaban pengurus Abdesi Kabupaten Wajo masa bakti 2015-2020 plus masa pelaksana tugas. Kemudian poin kedua, menentukan kebijakan strategis DPC Abdesi Kabupaten Wajo masa bakti 2022-2027. 3. Memilih dan menetapkan Ketua DPC Abdesi Kabupaten Wajo masa bakti 2022-2027. 4. Membentuk tim koordinator untuk menyusun kepengurusan DPC Abdesi Kabupaten Wajo masa bakti 2022-2027. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa tambahkan agendanya sampai pada penyusunan formatur. Ya, lanjut. Bab 3 peserta. Pasal 3 1. Musyawarah cabang 4 DPC Abdesi Kabupaten Wajo dihadiri oleh ini yang dibutuhkan tadi. 1. Peserta. 2. Peninjau. 3. Undangan. Jadi ada peninjau, ada undangan, dan ada peserta. Apa permasalahan diungkapkan saja. Kita mengulur waktu ini Pak. Nanti dia 10. Kasih Pak. Terima kasih. Tata tertib ini tidak dibagikan kepada peserta. Ya, tidak ada. Dibaca saja, cepat saja dibaca saja. Oh gitu. Jadi barangkali kita baca cepat saja. Jadi saya minta teman-teman menyimak. Saya baca agak cepat, langsung tadi Pak Ketua, kalau dimasukkan saja di slide itu supaya kita lihat semua. Karena tadi itu sebenarnya sangat penting dimiliki oleh semua peserta. ya. Nah, tata tertib itu sebenarnya Pak harus dimiliki oleh peserta. Karena itu adalah acuan kita dalam bermusyawarah. Langsung tanggapi kalau ada yang butuh ditanggapi. Ya. Coba ditanya Bro, Pak, apakah Bro sepakat dibacakan atau tidak? Saya lanjut saja. Pasal 18-nya, pimpinan sidang mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur kelancaran ketertiban jalannya sidang. 2. Dalam hal tertentu, pimpinan sidang dapat memberi peringatan kepada peserta dan atau peninjau, dan apabila tidak diindahkan, pimpinan sidang dapat memerintahkan peserta dan atau peninjau tersebut meninggalkan ruang sidang. Saya kira sudah kita bisa baca. Pasal 22. Bab 9. Ini tinggal 24. Ya, tinggal 24. Laporan pertanggungjawaban pengurus Abdesi Kabupaten Wajo masa bakti 2015-2020. Ya. 2017-2022. Oh iya, cuma karena ada sesuatu sehingga ada pelaksanaan tugas. Oke, saya paham. Jadi terima kasih untuk koreksinya.
Laporan pertanggungjawaban pengurus APSI Kabupaten Wajo masa bakti 2017-2022 disampaikan dalam sidang pleno mustab secara langsung dan tertulis. Penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus APSI Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo disampaikan melalui pandangan umum dalam sidang pleno mustab. Pengurus APSI Kabupaten Wajo masa bakti 2017-2022 mempunyai hak jawab atas pandangan umum. Di sini tidak ada yang bisa untuk sampai 5 tahun untuk menjabat sebagai kepala desa. Pasti putus di tengah jalan, pasti putus, tidak dijamin. Saya kira kita persingkat saja, kita ikuti saja saat kita pemilihan. Kemudian kalau itu mau disikapi, ternyata kemudian setelah pemilihan maka kita meminta kesediaan teman yang terpilih melalui muscap ini untuk membuat pernyataan bahwa akan mengurus organisasi ini sampai masa jabatannya berakhir. Iya, bagus begitu. Kan sama pendapatnya tadi Pak Diaspi sama bahwa tidak mungkin kita selamatkan, maka selama mencalonkan pada masa pencalon pada saat dicalonkannya adalah kepala desa definitif, maka memperoleh di penghujung di perjalanannya berakhir jabatannya sebagai kepala desa, kemudian kalaupun ternyata tidak terpilih, loyalitasnya kepada organisasi diminta pernyataannya nanti ketika sudah yang terpilih. Saya berharap bukan saya dan saya anggap saya sudah berada pada akhir tadi pasal terakhir. Oleh karenanya sengaja saya memberikan tadi kesempatan bahwa potong saya di tengah jalan ketika sehingga saya tidak menganggap bahwa ada hal yang masih dipertentangkan di dalam tata tertib ini. Bagaimana teman-teman? Apakah tata tertib ini sudah terpakai? Oke. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tata tertib sudah musyawarah cabang APSI Kabupaten Wajo dengan ini dinyatakan pengurus DPC APSI Kabupaten Wajo periode 2017-2022 yang disertai dengan 3 syarat pada saat ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi laporan pertanggungjawaban pendapatan itu 0, pengeluaran karangan bunga sebanyak 8 buah, rapat di sekretariat selama 2 kali, rapat di dinas PND selama 2 kali, pelantikan DPK di ruang pola Galini 13 kecamatan membentuk DPK, rapat di sekretariat lanjut ke Jetpur bersama DPK, rapat di Warkop Terminal Lama, transfer ke Makassar 4 kali, rapat persiapan pemantapan panitia musjab di KP Matiro Tabaran. Jadi itulah pengeluarannya Pak, tidak usah saya sebut nilai dan angkanya, dan semua itu bukanlah, dan segala pengeluaran yang terjadi tersebut bukanlah utang abdesi, tapi murni sumbangsi kami secara pribadi untuk menghidupkan organisasi ini dan tidak hidup di organisasi. Jadi itulah laporan kami yang sempat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Tamang Abdesi. Barangkali cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada sejatinya ada semacam kepengurusan yang transisi dengan berbagai macam gejolak yang menimpa pada saat itu. Selanjutnya kami pindah di poin kedua, pandangan atau tanggapan dari peserta sidang. Untuk sesi ini kami hanya membatasi 1 sesi dan persilahkan kepada 3 peserta untuk memberikan pandangannya terkait persoalan apa yang menjadi laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan sebelumnya. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi singkat saja. Seperti apa yang dijelaskan tadi daripada Bapak Kadus sama Badang, saya rasa kita sudah mengerti semua
transisi kepengurusan pada waktu itu, dan saya juga sering artinya mendampingi beliau juga meminta tolong kepada saya sebagai kesaksian bahwa jika ingin menemui seseorang atau apa dalam hal mengurus organisasi ini. Jadi dalam hal ini untuk saya pribadi saya sudah bisa menerima pertanggungjawaban dari beliau. Tidak usahlah kita terlalu mengungkit ini ibu bendahara karena beliau. Kalau bertanggung jawab ini, bagaimana? Untuk poin ketiga, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita, dengan diterimanya apa yang menjadi laporan pertanggungjawaban dari pengurus DPC Abdesi periode 2017-2022, maka kami selaku pimpinan sidang menyatakan pengurusan DPC Abdesi periode 2017-2022 dinyatakan dimisioner. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oleh karena kehadiran teman-teman semua sudah memberikan gambaran kepada saya bahwa Abdesi Kabupaten Wajo siap bekerja, siap mengabdi di dalam solid di dalam membina organisasi ini sebagai sebuah organisasi yang profesi dan tentunya akan profesional di dalamnya. Kemudian terkait dengan ini ada yang ada sanggahan? Tidak ada. Atau ada masukan? Lanjut. Ya, saya lanjut ke poin berikut. Maka kepada teman-teman saya mempersilahkan untuk mengajukan diri. Siapa yang mau? Saya buka keluasan seluas-luasnya kepada teman-teman untuk mengatakan diri. Siap, angkat tangannya. Yang bersedia hidup silakan. Saudara kita Asri Prasan, Kepala Desa Besor, 1. Dicatat, saya kira dicatat ahli dagu, dicatat siapa yang mengajukan diri supaya ya. Saudara Asri Prasan, Kepala Desa Besor. Kemudian Saudara Andu Pagut, Kepala Desa Penabaran. Masih ada itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Dua. Siapa? Bersedia mencalonkan. Dua orang saja. Saat ini hanya ada, setelah kita buka ruang untuk teman-teman, ternyata ada 2 yang mengajukan tangan. Tulis nama. Jadi saya perjelas kembali sesuai yang ditetapkan bahwa ini contoh, ini surat suara, contoh juga oke. Tapi nomor juga boleh. mau nama dan nomor silakan Pak Sri Rasa mengambil. Silakan kamu buka. Kamu ada sini. Sama-sama mengharapkan teman-teman peserta dan ditunggu nomor 2. Jadi dengan ini setelah pencabutan nomor maka ditetapkan bahwa saya mengulang lagi nomor urut 1 Andi Pago Esos, Kepala Desa Penabaran. Nomor urut 2 Asri Prasan masuk dengan nomor Kepala Desa Pesor. Saya kira dengan ini kita tetapkan bahwa kandidat kita ada berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya Videokan.
Kepala Desa Tamabarang mengajukan diri sebagai calon ketua Abdesi DPC Kabupaten Wajo, dan insya Allah kami mempunyai visi terwujudnya Abdesi Kabupaten Wajo yang kokoh, tangguh, solid menuju terwujudnya pemerintahan desa yang maju, sejahtera, adil, nyaman dan demokratis dalam kebersamaan. Dan insya Allah untuk mewujudkan visi itu maka kami menyusun misi, meningkatkan silaturahmi dan mengutamakan prinsip kekeluargaan sesama kepala desa dalam rangka saling bahu membahu. Menjadikan organisasi yang penyelenggarannya bersih. Dalam hal ini pengelolaan dana organisasi yang transparan, baik dana yang masuk maupun dana yang keluar harus terupdate atau tershare di grup sehingga semua anggota bisa melihat, dan sebagai transparansi pengurus Abdesi, sehingga dana yang masuk nantinya insya Allah itu tidak ada dusta di antara kita. Semua akan melihat, semua akan membaca setiap pergerakan keuangan organisasi. Yang ketiga, menjadikan organisasi sebagai rumah yang nyaman dan sesegera mungkin menyiapkan atau menghadirkan sekretariat Abdesi yang mana di dalamnya akan diramu sedemikian rupa sehingga nantinya sekretariat itu bisa berfungsi ganda. Satu, akan kita bikin sekretariat itu ada homestay-nya sehingga perangkat desa yang mengurus berkasnya di kabupaten bisa istirahat di situ. Yang kedua, sekretariat dilengkapi dengan warkop sehingga ada PAO, pendapatan asli organisasi. Tiga, sekretariat dilengkapi mobiler sehingga apabila perangkat desa ada berkas yang salah atau mau diperbaiki bisa diprint di sekretariat Abdesi sehingga semua anggota baik kepala desa, perangkat desa benar-benar merasa bahwa organisasi Abdesi hadir dalam dirinya. Jadi sekretariat itu sebagaimana yang dulu dipinjamkan oleh Pak Bupati dekatnya kantor PMD, insya Allah apabila kami terpilih kami akan mengulang kembali permintaan ini. Mudah-mudahan Pak Bupati menyetujui dan akan kita ramu sedemikian rupa di tempat itu. Apalagi mengingat teman-teman di Kabupaten Wajo banyak seperti di Pitung Panua yang mana jauh dari ibu kota, sehingga kadang itu di keuangan perangkat desa itu hanya hal sepele atau hal kecil saja disuruh lagi pulang, sehingga harus disiapkan tempat istirahat supaya tidak bolak-balik lagi. Yang keempat, organisasi yang melindungi segenap anggotanya dengan melakukan komunikasi dan hubungan yang baik dengan para pihak serta membuat dan memperkuat bidang advokasi dalam organisasi sehingga dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anggota Abdesi. Kalau memang dibutuhkan bidang advokasi, kita bisa memasukkan penasehat hukum sehingga apabila ada anggota yang ada persoalan hukumnya, maka otomatis advokasi ini selaku kuasa hukum yang akan berhadapan dengan objek masalah tersebut. Jadi barangkali itulah visi misi yang ringkas dari saya. Yang jelasnya insya Allah saya siap mewakafkan diri di organisasi ini dan siap hadir setiap dibutuhkan, dan HP 24 jam siap berkoordinasi, dan apapun keluhan dan curhatan anggota siap melayani dan action. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi damai pelaksanaan pemilihan ketua DPC Abdesi Kabupaten Wajo periode 2022-2027. Pada hari ini Sabtu tanggal 30 bulan Juli tahun 2022, kami para calon ketua Abdesi Kabupaten Wajo periode 2022-2027 secara bersama-sama mengucapkan ikrar damai dalam pelaksanaan pemilihan ketua DPC Abdesi Kabupaten Wajo periode 2022-2027 sebagai berikut. Siap mensukseskan pelaksanaan pemilihan ketua DPC Abdesi Kabupaten Wajo periode 2022-2027 secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, adil, damai, aman, tertib, dan bermartabat demi kemajuan DPC APDESI Kabupaten Wajo. 2. Siap berkompetensi sebagai calon ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo dengan menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, dengan mengedepankan sikap santun dan damai, menghindari unsur sara serta tunduk terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. 3. Siap terpilih atau tidak terpilih serta siap menerima hasil keputusan dari seluruh proses tahapan pemilihan ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo. 4. Siap menerima dan mendukung terhadap siapapun calon ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo yang terpilih secara sah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. 5. Dalam hal sengketa pada proses pemilihan ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo akan dilakukan penyelesaian melalui mekanisme yang ada dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang saya hormati, saudara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan al-hadawana kunna li'akhir al-an hadanallah. Maka rejat Rasulullah tidak berhak menuju antil kemudiannya dengan jam-jamalun. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya membacakan visi misi saya, terlebih dahulu saya akan membaca deklarasi damai pelaksanaan pemilihan ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo periode 2022-2023. Pada hari ini Sabtu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2022, kami para calon ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo periode 2022-2023 secara bersama-sama mengucapkan ikrar damai dalam pelaksanaan pemilihan ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo periode 2022-2023 sebagai berikut. 1. Siap mensukseskan pelaksanaan pemilihan ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo periode 2022-2023 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, aman, tertib, dan bermartabat demi kemajuan DPC APDESI Kabupaten Wajo. Yang kedua, siap berkompetensi sebagai calon ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo dengan menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, dengan mengedepankan sikap santun dan damai, menghindari unsur sara serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, siap terpilih ataupun tidak terpilih serta siap menerima hasil keputusan dari seluruh proses tahapan pemilihan ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo. Yang keempat, siap menerima dan mendukung terhadap siapapun calon ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo yang terpilih secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dalam hal sengketa pada proses pemilihan ketua DPC APDESI Kabupaten Wajo akan dilakukan penyelesaian melalui mekanisme yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian untuk dipergunakan sebagai mestinya. Calon nomor urut 2 Asri Prasad Maskur. Jadi APDESI pada hakikatnya dibentuk untuk menampung dan menyalurkan aspirasi para kepala desa dan perangkat desa, baik yang aktif maupun purna bakti, atas dasar kesamaan pandangan dan pikiran dalam membangun serta memperdayakan pemerintah desa dan masyarakat desa yang kokoh, yang maju, kuat, sejahtera dan demokratis melalui kebinekaan yang bermuatan kearifan lokal, tangguh dan solid serta adil dalam penyelenggaraan pemerintah, mengingat visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Dengan melihat potensi dan kebutuhan suatu lembaga, maka penyusunan visi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif atas pertimbangan kondisi eksternal dan internal
di Satuan Kerja Potensi Sumber Daya Wilayah dengan ini kami menyepakati visi sebagai berikut. Terwujudnya abdesi Kabupaten Wajo yang berdaya, bermartabat, dan kesamaan dan kebersamaan. Abdesi berdaya adalah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. Yang kedua, abdesi bermartabat adalah mengutamakan kepentingan banyak orang dibanding kepentingan pribadi atau golongan, serta tidak mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan individu. Yang ketiga, abdesi dalam kesamaan adalah mengedepankan nilai bakat atas dasar persamaan pandangan dan pikiran dalam menentukan kebijakan dan kebijaksanaan. Yang keempat, abdesi dalam kebersamaan adalah menanamkan prinsip kekeluargaan dengan berpegang pada prinsip petuah leluhur budaya kita, yakni Rabba sipatokong mali siparape siru mendrek ke siru no malilu sipakainga menga pi apa aja. Artinya jatuh saling menegakkan, hanya saling mendamparkan, saling mengangkat namun tidak saling menjatuhkan, hilaf saling mengingatkan hingga sadar dalam menghadapi masalah maupun tantangan. Jadi insya Allah kalau saya ditakdirkan, saya minta kepada semua saudara-saudaraku, bila mana ada yang tercubit, mohon kiranya berikanlah isi kami merasakan dulu cubitan itu, dan kami dan luas bisa kemudian dari penyusunan visi di atas adalah ditetapkan juga misi yang membuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan agar tercapainya visi tersebut, di mana pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dipersonalisasikan, dikerjakan. Satu, intensitas kesejahteraan kepada desa dan perangkat desa melalui usulan dan fasilitasi perubahan peraturan perundang-undangan desa. Jadi apapun yang menjadi rekomendasi nanti dari teman-teman saudara-saudara kita semua, itu akan menjadi kewajiban kami untuk melanjutkan di tingkat pusat. Yang kedua, penguatan Kamtibmas melalui peningkatan kelembagaan adat yang ada bermuatan kearifan lokal ditandai dengan kemampuan membina dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk-bentuk pelanggaran dan gangguan yang meresahkan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan silaturahmi dan mengutamakan prinsip kekeluargaan sesama desa dengan mengedepankan dan menjaga peradaban budaya 3S, yakni sipakatau, sipakalabi, sipakain. Saling menasihati atau saling mengingatkan dan saling memuliakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Yang keempat, sinergitas implementasi pembinaan, penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah desa. Jadi insya Allah memang sekretariat selama ini kita tidak punya, tapi sejak dulu-dulu saya selalu tawarkan kepada saudara-saudara kita, terutama pengurus kabupaten, bahwa ada pondok kami di Jalan Bayangkara Timur terbuka lebar untuk saudara-saudaraku semua, mau dijadikan sekretariat atau bagaimana terserah daripada semuanya. Yang pasti pribadi kami berlapang dada untuk membuka untuk saudaraku semua, dan bahkan dari teman-teman Pitung Benua sudah sebagian menikmati homestay yang ada di Jalan Bayangkara Timur atau Sumber. Jadi demikian visi-misi kami. Insya Allah apapun yang menjadi rekomendasi daripada teman-teman, kami akan lakukan dengan baik. Kami akan berupaya sesuai dengan menjalankan organisasi ini sesuai dengan anggaran dan ADRT daripada abdesi sesuai dengan hasil Munas 4 tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta dulu
nanti kepada teman-teman apakah pelur atau peserta ini menginginkan DPD untuk mengikut membubuhi memilih salah satu di antara calon. Saya mau bertanya, kenapa saya tidak mau nantinya lagi ada hal-hal hanya karena persoalan DPD? Gitu. Kalau diberikan haknya Ibu, silakan. Bagaimana pendapatnya teman-teman terkait dengan DPD? Kalau saya usul karena DPD tidak abstaikan, lebih baik DPD juga abstain supaya ada netralitas di sini. Di dalam ini. Ya. Oh iya. Betul kita netral, tidak ada dari luar. Ya. DPD dalam hal ini netral ya. Ya, saya berikan kok. DPD saja. Ya. DPD. Ya. Kemudian saya persilakan DPD. Selanjutnya DPC dulu. lanjut. DPC. DPC saya persilakan. DPC juga ditulis. DPC. Mantap. Oke. Berikutnya saya undang Andi Lilis Sumarni SE. Apa dibuatnya? Ya. Silakan. Ya boleh dah muda ya. Jadi saya dah dulu yang ini, yang sepuh. Ada dulu. Dan untuk teman-teman untuk memberikan suara. Selanjutnya Ali Makmur Esos Wejudai. Selanjutnya Haji Muhammad Yagusinalka Sipursia. Selanjutnya Haja Rosnawati Lapauke. Selanjutnya Ikrar Hidayatullah Lagosi. Selanjutnya Haja Fatmawati Pakila. Ya kalau nih lanjut no. Salah pun nalar nih lanjut. Selanjutnya Haja Nur Cahaya Abanwange. Selanjutnya Kamal S. Esos Kampiri. Sabar. Ekonomi dipegang. Sisa Tomina 5 tahun. Selanjutnya Madad Ali Esos Watampanua. Selanjutnya Ambololo Esos Tadampagie.
Ada fotonya situ. Selanjutnya ambotahan SI Pus Lampulung. Ambil baju. Selanjutnya Seri Hidayat SN Tongrong Tengah. Selanjutnya Muhammad Desa Palau Tengah. Nepo. Selanjutnya Haji Andi Abdul Malik Wewandewu. Selanjutnya Wikrawardana Pakana. Selanjutnya Ripaldi Esos Desa Pajalele. Selanjutnya Muhammad Yunus Inalipue. Selanjutnya Andi Katria Tigali Ujungnya. Beli belam. Selanjutnya Andi Samanduka SIP Asorajan. Selanjutnya Ambo Amang SH Managai. Selanjutnya Haji Muhammad Arabadaga SH Wajoriaja. Samsurida S. Esos Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua. Kasih fotonya. Pak Ketua. Foto, Pak Ketua, foto. Selanjutnya Wahyudin Pratirongga. Kasih kamu foto terakhir itu. Tapi yang jempol ada kamu yang pergi ambil. Ya, ayo kau. Selanjutnya Manika Ciromanie. Pak Denny, semuanya teman. Selanjutnya Herman SPD Esos MSI Benteng Lopoy. Semuanya teman tadi nomor dari sini. Nurdin Hansa Tawalida. Bisa. Yang tertinggi. Selanjutnya Haji Andi Tunu SH Kinotabi.
Suara tertinggi. Selanjutnya Ansar Paturusi SPI Telu Limpoy. Andi Toro AL Desa Liu. Jokowi. Kita semua selanjutnya Haja Erpina Rahman SST Sandesan ada. Selanjutnya Anda lama dong. Selanjutnya Sudirman SE Benteng. Suara, maka ada hal yang tadi tidak sempat kita sepakati, maka saat ini saya mau meminta nomor urut, boleh urut-urutnya, yang saya takutnya jangan sampai banyak pemilih cerdas yang sebagaimana diterangkan oleh Cik Romani tadi, jangan sampai ada nomor dan nama yang ditulis. Nomornya nomor 1, namanya Pak Asri Rasak, atau nomornya nomor 2, namanya Andi Bago. Inilah yang saya meminta pendapat dari teman-teman masukan. Oke. Jika itu kita sepakati bahwa kalau ternyata kemudian ada terjadi yang seperti itu, maka suara tersebut dinyatakan batal. 1. Di sini.
Satu. Dua. Satu. Dua. Dua. Satu. Dua. Satu. 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 Dua. Satu. 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 Dua. 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 Satu. Dua. Dua. Satu. Satu. Dua. Dua. Satu. Dua. 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 Satu. Satu. Dua. Dua. Satu. Dua. 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 Satu. 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 Dua. 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 Satu. 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 Dua. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua. Tapi ada satu ini nomor satu tapi aslinya ada. Bata ya? Ya, bata ya, bata satu. Satu. Apa yang
Cocokkan nanti di sini. Dua. Satu. Bapak yang masih banyak. Belum nih. Siapa aja kita kena. Dua. Satu. Nah, cini ini. DPC absen DPD absen satu. Ya, saya minta pihak keamanan kalau bisa ikut membantu memantau sebagai pemantau. Mengatakan absen, berarti tinggal 137. Di antara 137 setelah memberikan suara, satu suara ternyata dinyatakan batal. Maka dengan sendirinya yang memberikan suara adalah 136. Karena 139 dikurangi 3, maka suara yang sah adalah 136. Dari 136 ini ternyata kemudian berdasarkan hasil perhitungan dibatasi ini bagi dua. Disepakati tadi di awal acara, ketika dilakukan pemilihan dan perhitungan suaranya menghasilkan, karena memang ini sudah diantisipasi sebelumnya akan selalu terbuka peluang bahwa ketika suara sama di antara kedua kandidat, maka dikembalikan kepada kedua kandidat untuk win-win solution. Garuda.
Berarti kita 500. Garuda. Ya, perlihatkan semua. Pak Asli. Garuda. Ini yang nomor. Ya. Ya, jadi dia 500. Gambar burung Garuda. Siapa yang kita percayakan? Siapa yang kita percayakan? Pilihan untuk masyarakat. Betul. Siapa? Pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Jangan dipegang, langsung aja dibawa turun. Aja pakai batik. Apa Mendre? Apa punya sinya di lantai? Yang penting jangan Biarkan lantai yang menjawab. Ya, nanti yang Biarkan lantai yang menjawab. Sebenarnya saya mau seandainya punya persoalan intervensi, saya meminta kesediaan Pak Bambang untuk itu. Baik, saya mohon teman-teman Legowo menyimak karena pasti ini sudah betul-betul bersandar kepada teman-teman hukuman. Ya. Alangkah terbaik juga. Jangan kita ada goyang dulu. Ada goyang. Jangan ada Baca sebelum membuat. Ya. Garuda untuk bersatu suara. Angka untuk desa Penata. Baik, kita mulai ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira persoalan kita di oposisi ini percerminkan pada malam hari ini. Ya, insya Allah harapan saya dengan terpilihnya saya, insya Allah saya akan membesarkan organisasi ini sebagaimana visi misi kami yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan seluruh teman abdesi, teman-teman kepala desa mensupport dengan terpilihnya saya ini untuk mengembangkan abdesi ke depannya. Ini suatu kebanggaan bagi kami, khususnya kepada seluruh teman-teman kepala desa yang telah melaksanakan tugas secara profesional dan yang baik. Saya kira bahwa ini hasil yang terbaik dengan secara transparansi, melakukan sistem pemilihan kandidat secara langsung, bebas dan rahasia. Dan berkali-kali telah kita lakukan verifikasi data dan sesuai apa yang kita harapkan. Alhamdulillah dengan hal ini menghasilkan juga hasil yang maksimal. Saya kira ini menjadi dasar untuk dapat diapresiasi untuk dalam pemilihan berikutnya. Terima kasih banyak dan salam profesional buat seluruh peserta dan insan pers yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.